Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada pelajaran Ad-Darsul Hadi wal Ishruna. Jadi pelajaran yang ke-21. Baik teman-teman sekalian, adik-adikku, para guru, asatizah. Jadi kalau baru temukan video ini dan belum memiliki bukunya, silakan dibuka di deskripsi di bawah. Di situ ada linknya untuk jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Dan silakan dibuka mulai dari pelajaran 1. Ini adalah sudah merupakan pelajaran ke-21. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, kalau kita melihat dengan sepintas ini, ya, ini kelihatan sulit ya dibaca ini. Ini kan sudah tulisan gundul. Nah, atau beginilah tulisan-tulisan kitab kuning. Jadi kitab kuning juga itu ada juga sebagian baris-barisnya. Jadi tidak semuanya full gundul, tapi ada juga sebagian. Nah, ini mirip-mirip seperti ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini mudah saja ketika kita ikuti pelajarannya sejak pelajaran pertama, Ad-Darsul Awwalu. Oke. Jadi kita lihat ini tulisannya apa kira-kira? Apakah ini madrasati atau mudarrisati? Nah, ini adalah tulisannya madrasati. Dari ada dua kata sini. Yang pertama adalah madrasatun ditambah dengan ya. Ya domir ya mutakallim, artinya domir mutakalim mufrad untuk kepemilikan. Jadi artinya milikku ya. Jadi kalau ini madrasatun artinya rumah ditambah milikku menjadi rumahku, menjadi sekolahku, maaf. Madrasatun artinya sekolah ditambah ya menjadi madrasah, jadi rumahku. Oke. Mulai kita baca pelan-pelan. Jadi ini kita sudah tahu apa bacanya ini, hazihi. Terus sama tadi yang di atas, madrasati. Hazihi artinya ini. Kalau madrasati rumahku, berarti ini rumahku. Nah, kaidah ini, hazihi ini adalah mubtada atau subjek dalam suatu kalimat atau pokoknya, inti yang pokok, namanya mubtada. Mubtada ini kalau ini kan tetap mabni, jadi hazihi tetap hazihi, tidak ada hazihu atau tidak ada haziha, sehingga sebenarnya ini adalah marfu. Kalau yang zahir seperti ini, kalau dia sebagai mubtada haruslah berbaris dhammah. Nah, sehingga ini adalah khabarnya. Maka apabila kita mengartikan ini adalah ini adalah sekolahku. Ya, ini adalah sekolahku. Sekolahku. Nah, hazihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Ya, itu qaribatun ya, tapi kalau baca tajwid kan ada, kalau tanwin sini domatain pasti di sini ini idgham bigunnah, sehingga qaribatum minal masjid ya. Tidak begitu juga kali ya, ini bahasa Arab. Jadi kita ucapkan saja sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Misalnya hiya qaribatun minal masjidi. Hiya ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan kata ganti daripada madrasah ini.
Iya. Karena ini muannas maka gunakan hiya, mufrad muannas. Seandainya sini adalah muzakkar seperti baitun, maka ini menjadi huwa. Ya, dan di sini pun berubah. Ini kan muannas, maka sini muannas juga. Ini mubtada, ini nanti khabarnya. Karena ini adalah muannas, maka muannas juga. Kalau seandainya huwa di sini berarti qaribun saja. Oke. Hiya qaribatun minal masjidi. Dia dekat dari masjid. Artinya sekolah tadi itu dekat dari masjid. Lalu disambung lagi, hiya madrasatun kabiratun. Iya, dia itu adalah sekolah yang kabir, besar. Muannas, iya. Ini artinya yang, karena bentukan daripada sifatu wa mausuf atau na'at wa man'ut. Yang mana na'atnya? Yang ini na'atnya, yang ini man'utnya, atau ini sifatnya, yang ini merupakan mausufnya. Ya, ini kan sifat. Besar itu kan sifat. Ya. Sehingga ini yang disifati. Sehingga sifat ini tergantung dari apa yang disifati. Kalau dia adalah muannas, ya, maka muannas juga sifatnya. Itu maksudnya. Lalu disambung, laha salasu abwabin. Ingat ya, di sini abwabin karena sebagai mudafu ilai. Salasu ini tidak boleh salah satu tidak boleh di tanwin karena apa? Karena dia sebagai mudaf. Nah, saya ulang dari sini. Hiya madrasatun kabiratun laha salah satu abwabin. Dia itu adalah sekolah yang besar. Laha, dia memiliki 3 buah pintu. Ya, abwabun pintu dari kata babun. Ya, sebuah pintu babun, 2 pintu babani, pintu-pintu abwabun. Karena ini adalah mudhafu ilaih, maka abwabin. Oke, begitulah kaidahnya. Ini ada pada pelajaran mulai dari pelajaran ke 18, 19 sampai 21 ini. Ya, ini ada kaidah seperti ini terus yang dibahas. Kemudian abwabuha ya maftuhatun al-ana. Jadi pintu-pintunya terbuka sekarang. Artinya pintu-pintunya itu terbuka sekarang, ya. Jadi kenapa maftuha? Kenapa maftuhatun? Karena abwabun ini adalah jamak yang tidak berakal. Ini juga kita sudah bahas pada pertemuan lalu bahwa setiap jamak tidak berakal itu dianggap sebagai mufrad muannas. Jadi dianggap perempuan, ya, dianggap muannas. Makanya ini tandanya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang mana ya? Abwabu. Ini dibaca abwabu sini ya karena dia sebagai mubtada. Jadi mubtada itu hukumnya adalah marfu, tandanya adalah dhamma gitu. Fil madrasati, di dalam sekolah atau di sekolah, fusulun kasiratun. Nah, ini ya, ini adalah khabarnya, sementara ini adalah mubtada'nya. Loh, kok terbalik ya? Ya tidak, ini namanya, ini juga sudah dibahas dulu. Ini adalah namanya mubtada muakhar. Jadi mubtada'nya itu diakhirkan. Sedangkan khabarnya ini khabarnya muqaddam, dimajukan ke depan. Jadi dia lebih dahulu daripada mubtada'nya. Nah, lalu apa maksudnya? Jadi karena ini adalah bentukan dari sibihul jumlah, artinya dia ini bukanlah kalimat tapi menyerupai. Tandanya adalah jar dan majrurnya, itu nama sibihul jumlah. Makanya apabila diawali dengan seperti ini bentuknya harus dalam bentuk khabar ini. Ya, harus dalam bentuk khabar, sehingga inilah yang menjadi mubtada'nya. Ingat, mubtada'nya itu haruslah
marfu. Jadi fusulun kasiratun. Nah, kenapa kasiratun sini? Ya karena ini fusulun ini adalah merupakan jamak tidak berakal, maka dianggap maka sifatnya itu menjadi mufrad muannas juga. Nah, kembali ke sini. Saya masih penasaran, Ustaz. Kenapa di sini dikatakan sebagai mubtada? Ya, karena sebenarnya yang inti itu kan sama artikan begini. Atau saya kasih contoh lain. Misalnya saya katakan amamal fasli mudarrisun. Apa artinya itu? Di depan kelas ada seorang guru. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa guru itu ada di depan kelas, gitu kan? Berarti siapa yang kita mau jelaskan? Ya gurunya. Ini juga sebenarnya yang kita mau jelaskan adalah kelas-kelas ini. Jadi kelas-kelas yang banyak itu ya artinya di sekolah itu banyak kelas-kelasnya. Artinya kelas-kelas yang banyak itu ada di sekolah gitu. Itu maksudnya ya. Jadi ini adalah mubtada. Namanya mubtada muakhar. Artinya mubtada yang diakhirkan, yang dikebelakangkan gitu. Ya. Oke, artinya adalah fil madrasati fusulun kasiratun. Di sekolah itu terdapat kelas-kelas yang banyak. Oke. Hadza fasluna. Nah, ini juga haza ini sebagai mubtada, sementara faslun ini sebagai khabar. Sehingga lu ini fasluna harus fasluna. Kenapa? Karena dia sebagai khabar. Ya, jadi ini mubtada, ini khabar. Jadi hadza fasluna. Ini adalah kelas kami. Itu kadang kesulitan kita itu bagaimana cara menentukan ini barisnya ini, apakah iga, apakah u atau a. Nah, inilah kaidah-kaidahnya dalam bahasa Arab itu. Lihat saja dia berkedudukan sebagai apa. Kalau dia berkedudukannya sebagai mubtada, insyaallah ya dia marfu. Kalau dia khabar juga marfu. Nanti kecuali ada kaidah-kaidah, misalnya meskipun bentukan mubtada khabar, apabila dimasuki inna, ya ada namanya inna tansibul isma, maka isim itu menjadi mansub. Kemudian ada kana itu adalah tansibul khabar. Jadi kebalikannya. Ada juga namanya kada wa akhwatuha, ada juga namanya zanna wa akhwatuha, dan lain-lain sebagainya. Ada yang merubah kaidah-kaidah susunan seperti ini. Jadi bisa dibaca fathah ini. Iya. Misalnya inna, di sini tambah inna hadza. Iya, tetap ini kan karena sebagai khabar. Inna hadza fasluna itu. Tetapi misalnya kalau kana hadza ya faslana gitu. Akan berubah khabarnya. Namanya kelompok amil nawasih. Arti nawasih itu ya yang merusak kaidah. Ini kan kaidah mutlak khabar, tapi karena dimasuki oleh inna akan merusak, dimasuki oleh kana akan merusak kaidahnya, yang dimasuki oleh zonna rusak kaidahnya. Oke. Wa huwa faslun wasi'un. Sama, huwa ini adalah mubtada, ini adalah khabarnya, ini adalah sifat dari faslun, sehingga faslun ini haruslah dhammah. Jadi wa huwa faslun wasi'un. Wasi'un artinya luas, dan dia adalah kelas yang luas. Lalu fihi, sama pada fihi. Kenapa? Karena di dalamnya seandainya ini bukan faslun, misalnya ini adalah sayyaratun atau yang muannas atau madrasatun, kalau ini yang dijelaskan berarti fiha ya. Tetapi fihi maksudnya ini karena faslun yang dijelaskan, bukan madrasahnya. Oke. Jadi fihi ya, karena ini kan fihi ya. Fihi nafizatani kabiratani. Jadi di dalamnya, artinya di dalam kelas ini, artinya kelas ini, kelas yang luas ini tadi. Jadi nafizatani kabiratani. Jadi jendelanya itu ada dua, memiliki di dalamnya terdapat dua jendela, itu saja, dua jendela yang besar.
Ini musanna, musanna juga. Muannas, muannas juga. Kok muannas ini ya Ustaz? Iya muannas, ini akhirnya ta marbuta. Dasarnya adalah nafizatun, kabiratun, tetapi karena musanna, musanna itu bukan muannas ya. Musanna itu artinya dual. Kalau muannas perempuan, ini musanna ditambahkan alif dan nun, makanya nafizatani, kabiratani. Oke. Ini agak lama ini ya pembahasannya ini. Tidak apa-apa, biar lama, yang penting bisa betul-betul difahami. Semoga ini bisa bermanfaat. Tapi nanti jangan lupa di share ke teman-temannya, dibagi, kalau perlu diajak teman-temannya untuk mendownload, disimpan baik-baik ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kemudian wafihi, artinya kemana nih fihi nih? Ya masih kembali ke kelas tadi itu. Ya, kalau dia ucapkan ha sini ya cari mana yang muannas berarti nanti di sini. Tapi ternyata kan masih fihi, berarti yang muzakkar. Yang muzakkar sini mana? Berarti faslun paling dekat gitu kan. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Nah, di dalamnya ada meja-meja, ini jamak. Ya, meja-meja dan kursi-kursi. Jadi meja-meja dan kursi-kursi ini masing-masing jamak ya. Jamak itu lebih dari 3. Kalau 10 ya jamak. Kalau 4 juga jamak. 3 juga sudah termasuk, kecuali 2 musanna. Jadi kaidahnya dalam bahasa Arab itu, yang pertama adalah mufrad, itu single. Kemudian yang kedua dual, itu adalah musanna. Kemudian jamak. Jamak itu 3 ke atas, atau di atasnya 2. Oke, coba kita perhatikan di sini. Kenapa dikasih baris? Di sini tidak tanwin, di sini juga tidak tanwin ini. Jadi bacanya makatibu wa karasiyu. Nah, ini adalah bentukan atau pola wazan yang mana harus masuk dalam kelompok namanya mamnu minas sarfi. Artinya dia ini tidak boleh ditanwin, atau biasa disebut dengan gairu munawwanin. Ya, gairu munawwanin, tidak boleh ditanwin, tidak bertanwin namanya. Apa wazan ini? Mafa'ilu ini. Mafa'ilu. Sama juga mafatihu, masajidu. Nah, kalau ada pola-pola seperti itu, kata seperti itu, maka itu sudah dipastikan bahwa dia adalah wazannya seperti ini dan tidak boleh ditanwin. Lalu apa gunanya ini? Apa mesti ditanwin ini? Nanti kita lihat. Sebab nanti hukum majrurnya nanti adalah tandanya fathah. Nanti kita lihat ya, itu kita lihat. Saya ulangi. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Di dalamnya ada meja-meja dan ada kursi-kursi. Ya. Wa fihi, ya, di dalamnya, masih dalam kelas ini, saburatun kabiratun. Ya, ada papan tulis yang besar. Ya, ini berarti ini kan tanwin. Ya, tanwin. Kenapa tanwin? Ya, karena dia tidak pakai iflam. Kenapa tidak pakai iflam? Karena dia menunjukkan khabar. Ini, lalu ini apanya? Ini sifatnya. Makanya ini juga harus ditanwin juga. Berarti saburatun kabiratun, itu ya. Kemudian lanjut. Hadza maktabul mudarrisi. Nah, ini mudarrisi ya bacanya. Maktabul mudarrisi. Di sini mudarrisi. Loh, kenapa mudarrisi lagi? Iya, mudarrisi ini karena bentukan daripada ini mudaf, ini mudafu ilai. Kita sudah bahas dulu ya. Jadi mudafu ilai adalah tandanya adalah hukumnya adalah majrur, tandanya kasrah. Sementara ini adalah mudaf. Kalau ada mudaf ilainya berarti ada mudafnya. Atau tidak bisa dikatakan ini mudaf kalau tidak ada mudaf ilainya. Jadi mudaf dan mudaf ilaih itu adalah satu, ya, satu paket dia. Jadi kaidah mudaf adalah tidak boleh ditanwin pertama, kemudian tidak boleh menggunakan alif lam. Maka sini adalah hadza maktabul mudarrisi. Ini adalah bangkunya, atau ya bangkunya. Ada sini ada nyanyi nih, bangkunya guru. Ya.
Kenapa gunakan haza sini ya? Karena ini untuk muzakkar. Kalau seandainya sini seperti sabura tuh, maka sini hazihi. Oke. Wazaka, ya ini zaka ini sama saja dengan zalika. Ini jadi jangan lagi bilang mungkin salah ketik ini. Enggak, ada salah ketik. Memang seperti ini. Zaka juga. Zaka itu sama dengan zalika. Oke. Ya. Wazaka kursiyuhu. Ini mungkin orang mulai bingung. Kenapa lagi nih? Ya ini hu. Hu ini kembali ke mana? Hu ini kembali ke guru, iya. Dan itu adalah kursinya. Oke. Dan itu adalah kursinya. Iya. Ini kan mejanya. Mejanya guru. Ini adalah kursinya guru gitu. Watilka makatibu. Ini sama. Watilka dia gunakan ini kan maktabun, tapi sini gunakan ini kan haza, ini muannas, ini muzakkar, tapi sama-sama ini kan maktabun artinya meja, makatibu juga artinya meja. Iya betul, ini meja, tapi kan ini jamak, banyak meja ini jamak tapi tidak berakal, maka dianggap sebagai muannas, itu kan muannas mufrad. Maka sini watilka makatibut tulabi. Kenapa tulabi? Karena mudhaf ilaih, sama kaidahnya tadi nih. Ya, tulabi wa karasiyuhum. Iya, kembali ke hum. Kenapa hum? Ini yang dimaksud mereka-mereka ini. Iya, sama sebenarnya pola ini tadi. Ini hum ini karena memang satu orang guru. Di sini gunakan hum karena memang banyak mahasiswanya. Jadi itu adalah meja-mejanya para mahasiswa dan apa nih, dan kursi-kursi mereka, kembali ke sini, dan kursi-kursinya gitu maksudnya. Oke. Maktabul mudarrisi kabirun. Nah, di sini sifatnya kabirun. Di mana sifat kemana nih? Sifat ke meja sini. Sifat ke meja. Kalau dia sifat ini maka akan jadi kabiri dan pakai alif lam, ini kan tidak ya. Maaf, ini bukan sifat tapi ini adalah merupakan khabarnya. Ini mubtada, ini khabar. Kalau sini pakai alif lam baru dikatakan sifat. Ini khabarnya, artinya mejanya guru itu besar gitu. Ini mubtada ya, maaf ini mubtada, sekali lagi ini mubtada. Wa katibut tullabi wa makatibut tullabi sagiratun. Ini juga khabar. Kenapa sagiratun? Karena ini adalah jama tidak berakal. Ini tadi bukan jama, ini memang mufrad dan memang muzakkar, sehingga khabarnya pun muzakkar. Ini khabarnya adalah muannas karena ini adalah jama tidak berakal. Fahimtum? Alhamdulillah. Iya. Jadi jawab dalam hatinya fahimna, tapi kadang masih bingung juga ya. Oke, kalau masih bingung, sekali lagi saya sarankan agar kembali dulu ke pelajaran 1, 2, 3 sampai 20 ini dengan memahaminya pelan-pelan. Tidak apa-apalah rugi kuota. Apalagi misalnya Anda pakai wifi gratis di kampus dan sebagainya. Oke, manfaatkan itu. Ya, jangan di hanya browsing, hanya chatting di Facebook saja. Ya, ini insya Allah sangat bermanfaat ini, terutama bagi agama kita ya. Oke. Fi faslina, ya ini sama tadi nih. Ini berarti ini adalah khabarnya. Terus mana mubtadanya? Ini mubtadanya. Oke. Fi faslina, di kelas kita atau di kelas kami, asyaratu ya. Kalau untuk muannasnya asyru saja, asyru. Kalau untuk muzakkar, ini kan muzakkar. Untuk muzakkar itu asyaratu tullabin. Ya, di kelas kami ada 10 orang mahasiswa, 10 orang mahasiswa. Wahum, dan mereka itu pertama min ya, wahum min biladin ya, biladin
Ini din ya. Kenapa? Karena ada minnya. Ini khabarnya nih, khabarnya. Hum ini adalah mubtada'nya. Supaya lebih paham lagi. Ingat mubtada itu ya bisa dari ini kan domir, bisa dari domir, bisa dari isim isyarah seperti ini. Intinya dia mubtada itu adalah merupakan isim yang ma'rifah, itu isim yang ma'rifah. Ya. Kalau misalnya at-talibu bisa nggak dijadi mubtada? Bisa, tetapi harus gunakan at-talibu. Misalnya ini at-tullabu bisa, at-talibu bisa. Tapi intinya harus ma'rifah untuk mubtada. Nah ini sudah ma'rifah ini. Ya tidak perlu lagi tambah al-hum, tidak ada al-hum, hum saja. Jadi wahum min biladin. Nah, biladin artinya kan dari jamak dari baladun. Baladun artinya negara, negara ya. Jadi min baladin dari negara-negara mukhtalifatin, maaf mukhtalifatin karena ini adalah majrur ini, ya sehingga mukhtalifatin juga. Min biladin mukhtalifatin. Nah, mukhtalifatin artinya beda-beda gitu, artinya macam-macam atau ragam gitu. Artinya ini mereka adalah dari negara-negara yang berbeda ya. Artinya tidak satu negara gitu loh. Kemudian haza Muhammadun, ini adalah Muhammad, ini mubtada, ini khabarnya. Haza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Kemudian wahua, dan dia minal yabani, dia itu dari Jepang. Wahadza Khalidun wahua minasin, ini adalah Khalid, dia dari Cina. Wahadza Ahmadu, Ahmadu ini tidak boleh juga ditanwin, wazannya wajan af'ala ya, jadi af'ala ini ini fa ain la, jadi af'ala. Jadi kalau ada pola seperti ini Ahmadu af'ala, misalnya kalau dalam seperti launun ya alwanun, apa nih warna-warna, abyadu, ahmaru, azraku, asfaru. Ini asfaru apa semua itu tidak boleh tanwin, sama polanya ini ahmadu. Jadi wahaza ahmadu, ini adalah Ahmad. Wahua minal hindi, ingatnya Ahmad ini dari Hindi, dari India, dia itu dari India dan dia dari India. Wahaza Ibrahimu, ini adalah mubtada, ini khabarnya, ini adalah Ibrahim. Wahua min Ghana, ya ini dari Ghana ya. Ghana ya, Ghana itu yang di negara Afrika itu, yang orang hitam itu ya, biasa masuk Piala Dunia untuk sepak bola. Hebat ini negaranya. Indonesia saja belum pernah masuk Piala Dunia untuk sepak bolanya, ini Ghana sering ya. Wahada Ismailu, ya, dan ini adalah Ismail. Wahua min Nigeria, berarti Nigeria, berarti apa nih? Ini maksudnya nih ya, Nigeria atau Nigeria nih maksudnya. Ya, ini tulisannya seperti ini ya. Tapi ini kalau Indonesia kan Nigeria, jadi orang Nigeria. Yang Nigeria yang tetangganya Ghana. Ya. Jadi Ismail ini ternyata dari Nigeria. Nah, jauh ya. Bapaknya Ibrahim, ya mana Ibrahim tadi? Ibrahim dari Ghana, Ismail dari Nigeria. Wah. Terus ada Ishaka lagi. Jadi keluarga Nabi ini semuanya. Oke, wahada Yusufu, betul, ini Nabi juga. Yusuf ini adalah Yusuf, wahua min Inkaltara. Yusuf ini ternyata dari Inggris, dia dari Inggris. Inkaltara itu Inggris ya. Wahada Bayram, ini Bram ini, Bram. Biasa orang Indonesia itu namanya Ibrahim dipanggil Bram, tapi ini Bram betul ini, Bayram. Wahada Bayram, ini adalah Bram, wahua min Turkiya. Wah, ternyata Bram itu nama Turki ya. Ya, wahada Ammarun, ini adalah Ammar, wahua min Malaysia, dia dari Malaysia. Ya, kemudian wahada Aliyun, ya ini adalah Ali, wahua min Amerika. Wah, ternyata Ali ini dari Amerika. Ternyata orang Amerika namanya Ali ya. Oke. Wahada Abu Bakrin,
ini adalah Abu Bakar, wa huwa minal Yunani. Ya, ternyata dia dari Yunani. Abu Bakar ternyata dari Yunani. Saya kira ini sahabatnya Nabi. Ya, Khulafaur Rasyidin. Ya, ternyata Abu Bakar yang ini dari Yunani. Jauh ya. Oke, lanjut. Garis baru. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka adalah dari negara-negara yang berbeda. Walugatuhum, dan bahasa-bahasa mereka mukhtalifatun. Ya, kenapa sini mukhtalifatun? Karena tadi mubtada'nya itu adalah marfu. Ini juga marfu. Ya, tapi di sini tidak ada tamarbutan. Ini sebenarnya tamarbuta, ini tamarbuta. Cuma karena disambung dengan hum maka gini. Tapi ini tidak tanwin. Ya, tidak tanwin karena dia sebagai apa? Sebagai mudhaf. Ya, kalau ini mudhafnya mana mudhaf ilaihinya? Ini hum. Hum ini adalah mudhaf ilaihinya. Kenapa tidak him? Ya tidaklah, karena ini adalah mabni. Nanti him ini kalau dia misalnya lugatihim itu. Ini kan lugatu. Dia ikuti ini misalnya lugatuhum, ya. Wa lugatuhum mukhtalifatun. Wa alwanuhum, ya alwanuhum. Alwan ini dari kata launun. Nah, laun itu artinya warna, berarti warna-warna mereka mukhtalifatun juga. Jadi berbeda juga. Jadi ini bahasa-bahasa mereka berbeda. Kemudian warna-warna mereka juga berbeda. Wow. Berarti ada yang putih, ada yang coklat juga nih, coklat, ada biru juga ya. Namanya beda-beda nih warnanya. Walakin, ini walakin ya, begini tulisannya walakin. Walakin dinuhum wahidun. Wah, luar biasa. Tetapi, itu walakin itu artinya tetapi, walakin atau walakinna, ya, walakinna, walakin dinuhum wahidun. Agama mereka ini agama, terus mereka ini kan mudhaf ilaih. Agama mereka satu, artinya sama ya. Ini kan sifatnya. Ya. Kemudian warabbuhum wahidun. Tuhan mereka satu. Wa nabiyuhum, iya, wa nabiyuhum wahidun. Nabi mereka satu, artinya sama. Ini agama mereka sama, Tuhan mereka sama, nabi mereka sama. Wa qiblatuhum wahidatun. Nah, di sini pakai wahidatun. Kenapa? Karena ini adalah muannas qiblatun. Mana sini? Kalau dihapus ini kan begini tamarbuta. Wa qiblatuhum wahidatun. Wahidatun ya, karena muannas ya. Hum muslimuna. Mereka semua adalah muslim. Mereka adalah para muslim. Kemudian wal muslimuna, ini kalau ada di depannya begini itu pakai alif lam. Nah, lalu di belakang ini tidak. Ini menunjukkan bahwa ini adalah mubtada dan ini khabarnya. Ya, ini khabarnya. Oleh karena itu bagaimana menerjemahkannya? Berarti dan muslim itu ya, dan para muslim itu ya, dan al muslimuna, dan muslim itu ikhwatun, bersaudara. Oh, luar biasa. Ya kan? Ini kan ini mubtada, ini khabar. Sehingga apa tanda marfu'nya ini? Tadi kan domah. Ini kan muslimuna. Ya. Ini muslimuna ini nun dan waw ini adalah merupakan tanda sebagai dia merupakan jamak muzakkar salim dan dia marfu. Ya. Kalau misalnya dia sebagai mansub ataupun sebagai majrur gimana? Muslimina. Ya, ini diganti dengan ya. Contohnya bagaimana? Misalnya ada di sini lil, misalnya lil muslimina atau bil muslimina atau ma'al muslimina. Boleh semua itu. Ya. Kalau ini kan tidak. Dan ini memang harus pakai waw sebab dia adalah kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Tandanya adalah waw. Ya, dan waw ya sebagai jamaknya, jamak muzakkar salimnya. Oke, lanjut. Ini masih ya. Hadza
Ini adanya mudarrisuna, ini mubtada, ini khabar. Ya, mudarrisuna khabar selalu marfu ya, berarti mudarrisuna. Ya, jangan sampai nanti ini mudarrisina Anda, kecuali dia ini sebagai mudhafu ilai. Ini kan tidak, tapi ini kan sebagai khabar. Hadza mudarrisuna, ini adalah guru kami. Ismuhu as-saikhu Bilal. Ya, namanya adalah Syekh Bilal, Syekh Bilal ya namanya. Hu-nya ini kembali kemana? Kembali kemana hu-nya nih? Ya, ke mudarris tadi, nama guru kami ini, namanya nama guru tadi. Ya, gitu caranya ya. Kemudian wahwa minal madinati, dia dari Madinah. Jadi mungkin maksudnya ini Madinah Al-Munawwarah ya. Wahwa rajulun, ya dia adalah selalu sini. Pokoknya dia kalau dia khabar itu tidak boleh pakai iflam. Ya, dia nakirah namanya. Berarti huwa langsung rajulun. Jangan wa huwa ar-rajulu. Lain lagi maknanya itu. Ya, kalau huwa ar-rajulu berarti masih membutuhkan lagi bisa, kalau soalnya itu berarti nanti khabar. Tapi ini adalah sifat ini. Ini sifat dari sini. Wa huwa, dan dia adalah lelaki ya yang ya soleh, yang soleh ya. Kalau misalnya sini alif lam ada rajul, wa huwa rajulu soleh, berarti dan dia itu merupakan orang yang soleh, merupakan soleh, tapi tidak connect ya. Jadi begini saja bagus. Wa huwa rajulun solihun, dan dia itu adalah lelaki yang soleh. Nahnu nuhibbuhu kasiran, kami ya nahnu ya nuhibbuhu, hu-nya kembali ke sini. Nuhibbu artinya kami mencintainya, kasiran ya sangat. Itu kasiran artinya banyak mencintainya, tapi maksudnya sini adalah jangan juga dibilang begini kami mencintainya banyak. Ini apa artinya? Itu tidak ada artinya. Yang benar adalah kami sangat mencintainya gitu coy. Oke. Tamarinu, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ini kita ini disuruh menjawab ini. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, al-atiyah di bawah. Aina hadzal madrasah tu ya. Aina hadhil madrasatu. Nah, tadi kan di mana tadi itu? Berarti dijawab, bagaimana kalau menjawab ini? Berarti ini kayak ini ditanya. Berarti hiya qaribun minal masjidi. Begitu tadi ya di atas ya. Kita lihat dulu, bisa kan review dulu, enggak apa-apa. Mana tadi di atas? Ini hiya qaribatun minal masjidi. Oke, itu maksudnya. Ini kan hiya. Pokoknya kali ini muannas, maka langsung dijawab hiya sebagai kata gantinya ini. Ya. Lalu misalnya kalau saya mau sebut kembali ini madrasah tuh, fi'il madrasah, boleh saja. Tapi eloknya itulah ada namanya kata ganti. Makanya diganti saja dengan hiya. Hiya qaribatun minal masjidi. Dia dekat dari masjid. Ya. Nomor 2 ini ya. Kambaban laha. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin. Ini adalah baban ini sebagai apanya? Sebagai tamyiz. Ya, sebenarnya kalau tidak ada ini kam laha. Tapi kan kita akan bingung kalau ada babannya. Berapa punyanya misalnya? Punya apa ini? Pintunya kah? Ini kan pintunya kah? Jendelanya kah, bangkunya kah, kursinya kan tidak jelas, makanya dijelaskan lagi oleh baban. Ini tamyiz ini maksudnya adalah untuk memperjelas maksud dari pertanyaan itu. Kambaban laha, jadi berapa pintunya? Kemana pintunya siapa nih? Ya tentu pintunya sekolah. Ini kan kita berbicara sekolah, berarti di atas tadi itu ya ini laha, berarti jawabannya sini adalah kembali ke laha. Kambaban laha, berarti tetap laha karena muannas. Laha kalau misalnya kan muannas
abawabin ya, berarti salah satu. Laha salah satu abawabin. Ya. Dia punya 3 pintu ya. Jadi di sekolah itu 3 pintunya ya. Oke. A ini apakah ini ya? Berarti ini jawabannya itu na'am atau la, itu saja. Amuglakatun abawa, ya ini kan amuglakatun ya, abwabu hal ana am maftuhatun. Ya, dijawab dulu kalau ada pertanyaan begini, na'am atau la. Ya kalau memang benar ya, oh nih langsung dijawab. Misalnya apakah, ini kan ada pertanyaan am ini. Ini ada pilihan. Maksudnya ini apakah tertutup pintunya atau terbuka. Ya, ini bukan dijawab na'am ini kan, tapi pertanyaan yang cukup dipilih salah satunya itu. Kenapa? Karena ada menggunakan am. Ya. Maksudnya apakah terbuka pintunya sekarang atau tertutup? Ya, kalau misalnya tertutup ya jawab muglaqatun. Kalau misalnya maftuhun ya maftuhatun. Itu. Berarti jawabannya ini adalah ini kan abu-abuha. Ini kan berarti hiya ya, hiya maftuhatun. Misalnya kalau tertutup hiya. Kan ini yang ditanyakan ini pintunya. Ini kan abu-abu, pintu-pintu hiya ya. Bukan hum. Meskipun ini jama', betul jama' tapi tidak berakal, maka jawabannya adalah hiya. Hiya maftuhatun. Oke. Kam nafizatan fi hadzal fasli. Ini fasli ya. Loh, kenapa fasli lagi? Ya, fasli ini karena ada fi-nya. Ya, fi-nya ini adalah dia memajrurkan ini. Ini yang dimajrurkan hazanya. Tapi kan tidak mungkin kita menulis hazi ya, karena ini mabni tetap haza. Oleh karena itu disinilah nanti tertampak anunya. Karena ini adalah hadzal fasli, ini merupakan badal dengan mubdal minhu. Oke. Jadi kalau ini majrur juga. Kalau fathah kalau duma gitu. Oke. Jawab dulu. Kam nafizatan fi hadzal fasli, berapakah jendela kelas ini di kelas ini ya. Dia dijawablah tadi kan di atas apa berapa nafizata ini kan, nafizatani berarti ini fi, dijawab ini faslun fihi ya. Kenapa dari mana fi-nya Ustaz? Ini fi dengan ini hi. Kalau ini muannas maka fiha. Oleh karena itu fihi nafizatani, di dalamnya 2 jendela. Oke. Kam taliban fi hadzal fasli, sama ini. Berapa mahasiswa di dalam kelas ini? Ya, ini kan fi fasli berarti fihi juga. Fihi ya, berapa tadi? Misalnya kalau 10 ya 10 tadi ya. Berarti thalibah ini kan muzakkar, berarti asyaratu thalibatin, asyaratu tullabin, maaf, asyaratu fihi asyaratu tullabin gitu. Oke. Akulluhum ya, akulluhum min baladin wahidin ya, wahidin. Nama wahidin lagi karena ini baladin ada minnya, min baladin wahidin, artinya negara yang sama. Kalau din di sini berarti din juga sini. Kalau dun juga. Kalau dan juga. Dan itu biasanya ditambahkan dengan alif lam, ditambahkan alif di sini karena dia mansub ya. Min baladin wahidin, apakah semua mereka itu dari negara yang sama? Ya, karena kan tidak. Ya, kalau di sini apakah berarti la dulu ya, karena tidak. La hum min biladin ya, karena sudah beda-beda kan. Min biladin mukhtalifatin ya. Kenapa min biladin lagi? Ya, karena memang banyak negaranya banyak. Ini kan satu saja disebut ini. Ya. Min biladin
mukhtalifatin, negara-negara yang berbeda. Oke. Min aina Abu Bakar? Abu Bakar dari mana tadi ya? Abu Bakar dari Yunani ya? Ya, dari Yunani. Ya, disebut saja kalau Abu Bakar apa? Langsung huwa. Huwa min Yunani. Kata gantinya Abu Bakar. Kemudian 7, min aina Ahmad? Huwa juga. Huwa min Filipin, dari Filipina. Min aina Yusuf? Yusuf dari mana tadi Yusuf ya? Min huwa min, saya lihat dulu. Kita lihat saja di atasnya ada apa-apa. Yusuf ini Yusuf dari Inggris. Ya, huwa min Ingkaltara. Ya, huwa min Ingkaltara. Min aina Muhammad? Huwa min, aduh, dari mana tadi? Muhammad. Nah, ini Muhammad huwa min Yaban. Ya, dari Jepang. Ternyata Muhammad ini orang Jepang ya. Ya, tapi yang pasti ini bukan Muhammad Nabi kita. Ini Muhammad yang lain. Buktinya orang Jepang. Kalau Muhammad Nabi kita kan orang Mekah. Ya. Ya, berarti huwa minal Yabani. Kemudian man mudarrisuhum, ya. Man mudarrisuhum, siapa guru mereka? Maksudnya guru mereka ini. Ya. Mudarris, berarti jawabannya sini adalah mudarrisuhum juga, karena ditanyakan mereka. Dari kita menjawab ini mudarrisuhum. Ya, seandainya ditanya man mudarrisukum, ya maka mudarrisuna ini. Ya, itu kan langsung, atau bisa dijawab saja man mudarrisuhum ismuhu, langsung bisa ismuhu as-saikh. Siapa tadi? Siapa? Syekh Bilal. Ya, as-saikhu Bilal. Jadi namanya adalah Syekh Bilal. Lalu ditanya sini min aina huwa, masih disambung ini. Berarti yang dimaksud Syekh tadi itu dari mana dia? Huwa minal Madinati, dari Madinah. Kan kita dia. Oke. Tidak apa-apa salah ini ya. Berarti kita sudah paham ya, sesuai dengan kondisi. Oke. Latihan 2. Do hadhil alamata, hadhil, ya, do hadhil alamata. Ini kenapa ta sini? Ya, karena mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf ilaih? Ini hazihi mudhaf ilaih. Ini do. Jadi do ini adalah fiil amar. Jadi setiap setelah fiil amar itu isimnya itu adalah maf'ulun bi, karena fiil amar ini ada fiil dan fa'ilnya ya. Ada pelakunya juga yang memerintahkan gitu. Jadi pokoknya surah kaidah itu setiap setelah fiil amar itu isimnya itu adalah maf'ulun bi. Maka sini alamata. Ya. Kecuali ini bisa menjadi alamati kalau dia jamak muannas salim. Ini kan tidak. Ini kan hanya mufrad. Ya. Sekali lagi, da hadhil alamata, yang tanda begini ya, amamal jumali. Nah, jumali kenapa ada amamanya? Zarfun ini sama fungsinya dengan harfu jar, jadi dia memajrurkan. Amamal jumali, berarti kalau sini sahihati, ya, as-sahihati, yang benar. Ini kan sifatnya. Sifat dari mana? Sifat dari jumali ini. Kenapa di sini tidak pakai ini ya, tidak pakai tamar buta, ini tak pakai tamar buta. Iya, ini kan jamak tidak berakal ya, jadi sama saja ini posisinya dengan yang muannas mufrad ini. Oke. Wahadzihil, nah oke, wahadzihil alamata. Kenapa alamata lagi nih? Karena ini pakai wa ini kan menunjukkan dia masih ataf ke sini, dia ataf sini sama. Jadi bukan di sini ataf sini tadi. Dikatakan do hadzihil alamata. Di sini juga wa hadzihil alamata lagi. Alamata amamal jumalil lati laisat sahihatin. Jadi yang tidak benar. Ya, ini artinya ini yang benar, ini yang tidak benar. Jadi kalau tidak benar tanda silang ya, gampang saja itu. Ini karena kita mau sulit saja ini. Maaf, ini sepanjang ya. Oh, ini sudah mau habis nih. Sehingga 1 halaman. Oke, lanjut. Oke.
Madrasati qaribatun minal matari, ya salah ya, mestinya minal masjidi, ya qaribatu minal masjidi, ya berarti salah. Oke, salah. Kemudian dua ini, laha salah satu abawabin, benar, abawabin ya. Kemudian abawabuha muglakatun al-ana, oh ini salah, mestinya maftuh, ya terbuka, ya mestinya maftuhatun, ya. Kemudian ini makatibut tullabi kabiratun, besar ya, makatibun, oke benar ini ya. Ini tadi meja-meja tadi besar ya, atau jangan-jangan yang besar ini mejanya siapa, mejanya guru atau mejanya para mahasiswa. Coba lihat ke atas ya, saya lihat ke atas sudah, sini mejanya tadi makatibul, ini makatibul, oh sogira, berarti salah ya, yang besar itu mejanya guru ya, berarti ini salah ya. Yang besar itu mesti sini sogiratun, yang besar itu mejanya guru, sementara tulab itu kecil-kecil saja, berarti yang benar makatibut tullabi sogiratun. Oke. Maktabul mudarrisi kabirun, nah ini benar, ini besar. Fi faslina asyaratu tullabin, oke benar. Ammarun minal Yunani, oh kayaknya salah ya, dari mana Yunani tadi, ini salah kayaknya. Ammar itu dari Ammar tadi ya, Ammar huwa min Malaysia ternyata. Oke. Ammar dari Malaysia. Kemudian Bram dari, ya benar ini, Bram dari Turki ya. Bayramu min Turkiya ya. Kemudian Yusufu minal Malaysia, kayaknya Yusuf tadi itu dari Malaysia ya, dari Malaysia ya. Oke. Kemudian mudarrisuna minal Madinah, betul, jadi guru kami itu dari asalnya dari Madinah. Oke. Uzkur al biladal waridata fi darsi min Asia ya, dari wa ifriqiya uruba, jadi sebutkan negara dalam pelajaran ini dari apa nih, Malaysia, apa nih, Asia, Afrika dan Eropa ya. Misalnya begini, al-biladul lati fi Asia ya, bilad itu kan negara-negara ya, negara-negara yang dari Malaysia, yang di Malaysia di Asia ya, negara-negara yang di Asia. Kemudian al-biladul lati fi Ifriqiya, dari Afrika ya, negara-negara yang dari Afrika. Kemudian al-biladul lati fi Uruba, negara-negara yang dari Eropa. Oke, sudah selesai ya. Oke. Jadi terakhir adalah al-kalimatul jadidatu. Al-maktabu makatibu, ya ini jamaknya tidak pakai tanwin. Maktabu meja, makatibu meja-meja. Kemudian al-kursiyu jamaknya karasiyu, kursi. Al-launu warna, alwanun warna-warna. Kemudian walakin ini artinya akan tetapi ya. Al-kiblatu kiblat, ya, kiblat itu ya, kiblat kita di mana? Di Ka'bah. Kemudian zaka sama dengan zalika. Oke, saya kira itu saja. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi
Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu untuk langganan ya, karena ini akan ada terus video-video terbaru dari saya. Dan yang terpenting adalah sampaikan kepada teman-teman, terutama bagi saudara-saudara kita yang belum memahami bahasa Arab sama sekali, karena ini pelajaran ini mulai dari darsus 1, pelajaran pertama ad-darsul awwalu itu adalah memang untuk para pemula betul ya. Jadi insya Allah kalau diikuti dengan sesama ini, kita akan bisa menjawab soal-soal seperti ini tadi, bisa membaca. Sekiranya dulu, semoga ini bisa menjadi hasanah tambahan keilmuan kita, terutama bagi bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.